lomba duduk rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran PAI. Bagaimana kabarnya? Oke, sudah semangat ya. Hari ini kita akan belajar PAI mengenai ketika kehidupan telah berhenti. Melanjutkan materi pertemuan kita sebelumnya. Sebelumnya, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Kemana? Ada yang tahu kenapa? Si Sultan, si Hilya, ada lagi kak? Siapa lagi? Cuma 2 orang. Oke. Baik. Tadi kita telah mengawali pertemuan kita dengan membaca Asmaul Husna dan surah Yasin. Oke. Nih, pertemuan kali ini kita akan belajar masih tentang ketika kehidupan telah berhenti. Sudah siap buku tulisnya? Siap. Duduknya yang enak, seenak mungkin. Sudah duduk berkelompok? Ya. Baik. Nanti kita akan mempelajari tentang apa sih hari ini? Nih. Sebelumnya kesepakatan kelas untuk pelajaran PAI. Bapak ingatkan kembali. Yang pertama apa? Baca bareng-bareng. Setuju nggak? Setuju. Kalau mau minum boleh, ya. Kalau makan tidak boleh. Ya, itu udah disediakan airnya. Tapi nanti patungan katanya. Dari kelas 4C, 4, 6C, 5, 6C. 3, saling. Kalau guru sedang menerangkan, kalian hormati, hargai. Begitupun nanti ada kelompok yang lain sedang menjelaskan, kalian harus menghormati, mendengarkan. Belajar dengan menyenangkan dan belajar dengan menyenangkan. Kalian senang nggak belajar dengan Bapak? Benar. Benar. 5. Si Ayu ta, sok berkata yang tidak baik. Anu tidak menghormati berkata buruk ku Bapak langsung dilaser. Kanyawan. Anu teu fokus ku Bapak langsung dilaser. Tuh. Oke? Siap. Baca. Sudah belajar tadi baca Asmaul Husna dan baik. Sepakat tidak? Kesepakatannya ini tuh ya, bukan kesepakan. Baca Indonesia. Nanti lagu Indonesia ya. Kan kesepakatan di PAI mah ini dulu. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini kita akan yang pertama menjelaskan makna kalimat tarji dengan benar. Ada yang tahu kalimat tarji itu apa? Tidak. Berarti kalian udah setelah ini harus tahu kalimat tarji itu apa. Yang kedua, menemukan hikmah beriman kepada hari dengan benar. Ya, Bapak akan bertanya lagi. Apakah motivasi kalian melaksanakan ibadah dan beramal soleh? Apa sebab kamu atau motivasi kamu beriman dan beramal soleh? Apa motivasinya? Keinginannya kenapa kamu beramal soleh? Ingin masuk? Oh, ingin masuk. Betul, ingin banyak pahala. Apalagi? Apa? Kenapa kamu melakukan sholat? Kenapa kamu melakukan ibadah yang lain? Kenapa? Biar masuk surga. Biar masuk surga. Gak apa-apa, biar masuk surga katanya. Ya bagus.
Karena itu kan diperintah oleh Allah. Kalau tidak beribadah kita masuk apa? Nauzubillah. Yang kedua, apa yang membuat kalian takut melakukan dosa? Pak, takut siksa di akhirat, betul. Takut apa lagi? Takut masuk neraka. Bising carekan. Bahasa Indonesia naon bising carekan? Takut dimarahin siapa? Takut dimarahin. Siapa? Oh, iblis sih. Siapa yang kita itu milik siapa sih? Allah. Nih, kenapa takut dosa? Karena takut dihukum. Apa-apa, bagus. 3. Apakah dengan beriman kepada hari akhir dapat meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenapa ya? Kalau kita beriman, mempercayai akan adanya hari kiamat, kita tuh rajin ibadahnya. Betul nggak? Berarti meningkatkan tidak? Karena yakin kalau kehidupan ini akan berakhir. Udah siap? Coba Bapak tanya, rukun iman ada berapa? Rukun 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kita, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 bagus. Selanjutnya C. Nah ini hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama kalimat tarji. Apa sih kalimat tarji itu? Seorang mukmin yang melihat kematian dianjurkan mengucap kalimat tarji. Apa kalimat tarji? Ketika ada orang yang meninggal, kita mengucapkan apa? Nah itu kalimat tarji itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Apakah kalimat tarji ini diucapkan ketika hanya ada yang meninggal? Tidak, diucapkan ketika apa saja? Mendengar musibah, contoh musibahnya apa saja, bencana alam, contohnya apa? Kalau ada gempa bumi di suatu wilayah, kita menonton TV, maka kita ucapkan innalillahi. Bencana apalagi contohnya? Longsor, innalillahi wa inna ilaihi. Apakah hanya bencana besar saja? Tidak. Kalau kita lagi jalan, kemudian kesandung, baca apa? Suka nggak kayak gitu? Biasanya apa? Aduh, BABI misalkan. Semua anjing astagfirullahal. Sekarang ganti bahasanya, bukan seperti itu lagi. Tapi ketika kita mendapat hal yang tidak kita sukai, bencana maupun ujian, atau lagi kita mendengar orang yang meninggal, maka sebaiknya kita mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Si Ari ke puskesmas dilarikan ke rumah sakit, baca apa? Jadi jangan sampai kita jangan maut doang, hanya untuk yang mendengarkan ini doang, yang meninggal dunia doang. Tidak, semuanya. Kalau kita mendengar bencana atau musibah apapun, baik kecil maupun besar, baik menimpa diri kita maupun menimpa teman-teman kita, orang sekitar kita, maka kita sunahnya mengucapkan innalillahi wa inna. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita itu sabar, tidak mengeluh, karena yakin sesungguhnya kita itu milik Allah. Kalau milik Allah, kan kita milik Allah, mau digimanain pun itu terserah Allah. Kita hari ini sehat, besok dibikin sakit. Sakit baca apa?
innalillahi wa inna. Bukan berarti teman maut innalillahi wa enggak. Kalau mendengar orang sakit atau kita sakit baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sabar, yakin itu dari Allah dan hanya kepadanya kita kepada Allah kita kembali, bukan kepada yang lain. Jadi paham ya kalimat tarji itu apa? Kalimat tarji itu apa? Innalillahi wa inna. Paham ya? Berarti tujuan pertama kita yang pertama adalah ini satu, benar. Sudah paham nomor satu? Nanti kita akan melanjutkan nomor dua. Tetapi sebelumnya tolong dibaca dan ditulis dulu materi tarji ini. Sok, tulis dulu di buku kalian masing-masing. Ya. Ada nomor hiji apa kabe? C, dari C semuanya. Nulisnya jika nanti sudah selesai temennya belum, lihat ya temennya ini kan berkelompok harus kerjasama karena ada slide yang selanjutnya kita tulis ya. Tanggal berapa hari ini ditanggalin 19. Kebaca nggak? Sudah? Kalau belum lihat temennya yang sekelompok ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Hitung, shot bismillahirrahmanirrahim. Tulis Pak. Tadi sebentar lagi Pak. Minta ke temannya. Si Adit lihat ke temannya. Apa? Belum semua? Nggak ada yang udah belum? Sebentar, kelompok itu belum. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Harap nongol tadi tulis. Ya.
Sambil nulis, ada yang mau hafalan? Nanti aja ya hafalannya ya. Sekarang apa? Nanti ya, nanti. Nanti kita bereskan dulu. Selesai semua. Baru. Bapak misalkan selesai, nah. Hmm? Nilai. Udah tadi tulis Pak. Semua? Iya enggak. Ayo udah. Si Ayu udah mau hafal sini. Cepet. Cepet kalau mau. Sambil nunggu yang nulis sini. Hafalan boleh Pak. Nanti aja kalau. Oh yang udah kan kamu belum. Nanti ya. Bapak juga ngapain Pak? Enggak. Dan Pak. Ini ulang itu berapa? Entar. Checklist yang udah. Yang mana yang udah? Kan ada 10 jajar mana di? Jangan kenceng. Nanti hafalannya ya, hafalannya. Ya, Iya Pak, dua Pak. Karena kali tadinya Pak, kali berapa kali? sekali. Oh, udah Pak. Udah ya? Baik. Pak, hafalan Pak. Nanti ya aja hafalannya. Sudah? Doakeun heula sing beunghar. Awet sing beunghar. Amin. Kan kamu punya pulpen. Sudah nulisnya? Ini ada. Iya, nulisnya Pak. Sudah? Siapa yang belum? Udah? Kakinya. Kakinya. Udah? Udah. Maju masukkan awak.
Bener, dipencet. Dan power. Minjem. Itu bisa tak? Gimana bisa sih? Oh iya. Itu mana? Hari pantesan hari itu bisa. Itu pasar ini kan. Mudik dasar seurima. Sudah ya? Ya, kita lanjut ya. Perhatikan lagi. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Mari ke ice breaking dulu ya, Le. Ya, mau ice breaking nggak? Yang tadi dulu aja. Rukun iman ada berapa? Ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 Rasul, 5 hari kiamat, yang keenam. Terima kasih. Tepuk 1. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, siap melanjutkan? Ada yang mau ke depan nggak? Mau bantu Bapak? Siapa yang mau ke depan? Ayo, ke tangan. Ami, ke depan. Siapa yang mau? Ayo. Nah, ya, sini. Nih, buka dulu. Lihat, ada yang mau tahu perjalanan hidup kita di mana ke mana sampai akhirat? Pegang. Ada yang mau tahu nggak? Lihat, ini adalah perjalanan kita. Lihat Mi, di sini Mi, di situ Mi. Digarisin doang Mi. Dari alam roh kita kemana Mi? Anak-anak. Yang benar, pegang yang benar. Dari alam roh dulu. Alam roh ke alam kandung. Kita pernah nggak? Udah Mi, sampai situ dulu. Kita pernah nggak di perut ibu? Pernah? Lihat dulu, biarin agak apa-apa. Simpen aja dulu. Kan udah beres. Lihat, kita pernah nggak dari alam roh? Ingat nggak alam roh kita? Enggak, alam kandungan ingat nggak? Sekarang udah di alam kandungan lahir, kita kemana? Garisin, alam dunia. Nah, sekarang kita di alam mana? Sekarang ya, bisa di dunia. Masih panjang nggak kita ke surga? Ke neraka, mau nggak? Kan kita ada kehidupan setelah yang kita pelajari minggu lalu. Sudah dari alam dunia kita meninggal ke mana? Alam kubur atau alam barzah. Nanti kita pasti mengalami kematian. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Habis, ganti. Kalau sudah dari alam kubur, kita kemana? Alam dunia. Tuh, ini di hari kiamat. Hancur dulu semuanya. Paham? Udah hancur, baru kemana? Yang kita pelajari kemarin hari kebangkitan itu yaumul apa? Yaumul hari kebangkitan. Yaumul apa? Yaumul ba'ats. Dibangkitkan dari mulai umat atau Nabi Adam sampai manusia akhir jam. Siapa yang pertama kali dibangkitkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi. Yang jadi pemimpin siapa nanti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sudah dibangkitkan, kita digiring kemana? Padang mahsyar. Tapi apa kemarin? Yaumul apa padang mahsyar tuh? Yaumul mahsyar. Ingat,
di yaumul mahsyar matahari 1 jengkal jaraknya. Bayangkan panasnya seperti apa. Kalau tidak sholat, kalau tidak ibadah, nggak ada yang menaungi. Jadi amal ibadah kamu yang menaungi kamu. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan. Kalau 1 hari kita disiksa, berarti 1000 tahun disiksa di akhirat. Makanya di alam dunia makan cuma sebentar, kita paling lama 70 tahun ya, meninggal ya 63 64 seperti nabi kita. Ketika nanti udah meninggal, maka kita akan melalui proses ini dulu nih semuanya, baru kita masuk surga atau masuk neraka. Masih panjang nggak perjalanan kita? Masih. Jadi kita harus bagaimana? Harus beribadah, menyiapkan bekal kita untuk di akhir. Nih, akhirat itu mulainya dari alam kubur. Nih, perjalanan kita di akhirat masih panjang ya, ribuan tahun, hitungannya ribuan tahun. Hitungannya ribuan tahun. Udah dari padang mahsyar kita apa? Kalau dapat syafaat pertolongan Nabi Muhammad langsung ke surga. Pengen gak dapat syafaat? Syafaat itu kita nanti mendapat syafaat masuk surga tanpa hisab. Ada yang dapat syafaat langsung masuk surga, gak melalui hisab, gak melalui pencatatan amal, gak melalui mizan, gak melalui telaga, langsung ke surga. Pengen gak? Kalau pengen pertolongan Rasulullah, maka berbanyak sholawat, perbanyak ibadah seperti yang dicontohkan oleh sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Baru dapat syafaat. Kalau tidak Pak, langsung masuk lanjut. Yaumul hisab, dihitung segala amal perbuatan kita selama di dunia. Amal baiknya berapa, amal buruknya berapa, tidak ada yang terlewat, semuanya tercatat. Makanya tiap hari kan ada 2 malaikat yang terus mengawal kita. Malaikat siapa? Yang benar. Malaikat apa? Rokib dan Atid. Betul. Selanjutnya udah dihisab, kita diberikan nih, diserahkan, diserahkan nih, dicatat amal dan dihitung, diberikan kepada kita. Ada yang di tangan kanan berarti bahagia, masuk surga nantinya. Ada yang tangan kiri berarti celaka. Ada yang di punggung lebih celaka bukunya. Mudah-mudahan kita mah Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai. Kami minta kan dina doa hudu teh pengen teh bukunya diserahkan di sebelah kan dan mendapat hisab yang ringan. Udah di pencatat amal, langsung ke yaumul mizan. Apa yaumul mizan teh? Apa mau yaumul mizan? Timbangan. Ditimbang amalnya. Kan udah dihitung tadi. Timbangannya mana yang lebih berat? Apakah yang baik atau yang buruk? Nanti kalau yang baik masuk surga. Kalau yang buruk masuk neraka terlebih dahulu kalau muslim. Seimbang, dicari lagi. Apa sih kebaikan-kebaikannya? Pasti ayat ngenyengit seetik. Cari lagi sampai sedetail-sedetailnya. Nah, berarti mungkin kebaikan kalian teh ketika Pak Guru Power menerangkan, kalian mendengarkan. Eta jadi kebaikan, ingat. Jangan sampai udah masuk tengah ya Pak teh. Anu ieu mah ngalieur ketika di kelas teh tengah waro nyuhit teh saeutik. Masuk bola ka neraka. Nauzubillah min. Makanya apapun yang sedang guru katakan, makanya apa yang sedang guru katakan itu harus didengarkan. Orang tua mensuruh pramuka dah kelas Sabtu ada gue kelas 5 suruh pramuka suruh sekolah ya. Dan setelah dari mizan kita kemana? Rasulullah menunggu kita di sini di telaga, umatnya pada haus.
Rasulullah membagikan minum. Mudah-mudahan kita dapat minum dari Rasul ya. Atau dari guru-guru kita. Siapapun kalau kita cinta ke guru-guru kita, insya Allah dia akan memberikan syafaat pertolongan di akhir. Siapa yang cinta ke Bapak Power? Benar. Nanti kita minum di telaga, insya Allah. Amin ya Allah Rabbal. Mudah-mudahan Bapak juga selamat ya. Tapi kalau nggak menemukan Bapak nggak minum, kalian yang harus memberi minum Bapak. Siap? Insya Allah. Amin ya Allah. Udah di telaga, baru ke Siratal Jembatan Siratal Mustaqim menurut keterangan itu 3. 50.000 tahun nanjak, 50.000 tahun turun, 50.000 tahun lurus. Jadi 50.000 tahun kalian melewatinya dengan apa ini? Menanjak. Menaikinya kan 7 rambut, helai rambut dibelah 7. Terus tajamnya seperti lebih tajam dari pedang. Bayangkan kita berjalan di atas rambut yang dibelah 7. Ya, kalau abu munteboga, kalau tidak punya amal. Kalau tidak punya amal merangkak. Ada yang berjalan, ada yang secepat kilat langsung ke surga. Kalau tidak selamat, jatuh ke nauzubillah min. Masih panjang nggak perjalanan kita? Masih. Gimana dong? Harus kayak gimana? Tahu. Biar kita bisa selamat ke surga harus kayak gimana? Harus satu aja kuncinya. Sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu. Eta aja satu aja pegang. 5 waktu jangan pernah kalian tinggalkan. Insya Allah meninggalnya tidak takut di kuburnya, di padang mahsyarnya selamat, dihisabnya gampang, ditimbang amalnya banyak, masuk insya. Sholat aja ya, jangan sampai apa Ri? Udah ya Mi, tepuk tangan dong untuk Ami, tepuk tangan. Kasih ya. Ini adalah perjalanan kita selama di akhir. Kita baru sampai mana? Tapi jangan diem gini, jangan takut, jangan. Yang takut kan kita meninggal tidak membawa apa-apa. Pak, paham? Terus naon sih tadi? Perhatikan dulu, perhatikan. Selanjutnya ya, kita kedua. Nah, ini kita aktivitas kelompok. Kalian nanti jawab dulu pertanyaan ini di kelompok. Sudah dijawab, nanti tiap kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan. Tunjuk sebagai juru satu orang. Juru tulisnya tunjuk seorang siapa. Dan nanti juru bicara yang ke depan ditunjuk. Ingat, kesepakatan kelas kita harus saling menghargai. Waktunya berapa menit? Kita sepakati yuk. Lihat tuh jamnya. Nyampe seberapa? Sampai 7 ya. 15 ya, 15 menit sampai sekarang. Kerjasama ya. Kerjasama ya. Kalian permanen apa lagi? Kerjain dulu. Kerjain dulu.
Suaranya, kata-katanya tadi katanya apa? Tidak boleh berkata kasar. Jangan main air, ayo bro, kerjain dulu. Kerjain dulu. Duduk nih. Udah duduk, yang lain duduk, coba duduk. Allahu Akbar. Duduk, duduk, duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk ke tempatnya sesuai kesepakatan kita. Harus disiplin. Kamu bawa enggak? Mahal. Kalau nggak bawa gimana? Jangan minjem, kan itu mulutnya mulut orang lain. Wujud beriman gimana? Perbuatan-perbuatan kamu apa saja sebagai wujud beriman kepada hari akhir. Berarti kan kamu melakukan kebaikan-kebaikan. Apa saja, sebutkan 5 yang udah kamu lakukan. Satu orang satu atau udah ada kebaikannya apa? Tulis aja, jangan. Diskusinya sama teman kamu atau kak bapak. Diskusi bareng-bareng. Ya terus kan. Ini kebaikan apa aja yang udah kamu lakukan? Tuliskan 5. Mendengarkan ceramah bisa kan? Tulis aja. Ikut atau ikut diskusi ya nih, Dani. Ikut diskusi. Jangan. Ini punya orang, kamu masa ini. Ya, kalau yang tidak beriman, bagaimana sikap kita kepada yang tidak beriman? Gimana sikap kita? Seambek ini, Pak. Dendam, Pak. Gimana dendam sih? Tulis aja 5. Ayo buru. Waktunya 10 menit, 11 menit lagi. Pak. 11. Oke, 100 menit, Pak. Ayo cepat 3 lagi, sok lega lagi. Ini terus ya, Pak. Mengapa kita harus beriman pada hari akhir? Mengapa? Bantuin dulu Gra, tengok kaeta buru. Dan diskusi mah semuanya meren. Diskusi mah bareng-bareng. Kelompoknya mana? Ini 1, 2, 3. Udah? Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 sudah ya. Nanti kelompok 5 pertama.
Tahu suara angin kok? Apa itu? Bapak. Bapak. Udah? Ayo satu lagi. Iya diskusi kan dia beres, belum selesai. Diskusi kenapa? Beriman, betul. Betul, gimana sikapnya? Siapa? Ayo, ini tadi Chan wae hiji acan, satu lagi. Ini atuh cepet, waktunya habis. Anu gampang. Apa? Udah. Babak berapa? 5-1 sudah. Yang lainnya sudah? Ayo. Rip, jangan tuh. Bantuin. Allahu Akbar. Ini hapus. Orang mah dibagus-bagusin. Hapus. Udah hapus. Tuh hapus tuh. Coy muka coy. Ngomong bagus mah dia bagus-bagusin. Suruh bayar mau? Parahan. 2 juta ya, Pak. Udah? Nanti. 2 kelompok udah, 2 kelompok. Yo, ayo. Iya bagus. Ya, Pak. Cai perlu. Cai. Ya. Cai ya, Pak. Tapi dia tulis agar kita nggak apa-apa, agar kita ya diskusi lagi agar kita apa. Nah, tulis aja nggak apa-apa. Mau jelasan kasih tahu. Dah. Bagus. 3 kelompok sudah. Ini udah. Ya, alhamdulillah. Dah. Ingat, Pak. Apa ini, Pak? Udah ya. Pak, ada ya? Apa? Kamu kerja. Ayo tuh, bantuin. Ya, siap-siap ya. Ditunjuk juru bicaranya. Sok, kelompok siapa dulu yang mau? 5, kelompok 5. Ayo, kelompok 5. Perhatikan, sesuai kesepakatan kelas kita, hargai teman yang perwakilan aja semua. Perwakilan. Ya, sok. Kata-katanya apa? Di sini. Perhatikan yuk. Perhatikan dulu. Sini. Di sini aku. Sendiri. Sendiri.
Ayo, Darin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan 5 perbuatan yang telah kalian lakukan sebagai bentuk wujud beriman kepada hari kiamat. Apa jawabannya? Salat. 2. Berdoa. 3. Zikir. 4. Membaca Al-Quran. 5. Berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ya. Terus? Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Karena takut tidak membawa apa-apa. Ya. Apakah akibatnya jika kita tidak beriman kepada hari kiamat? Hari akhir Ya. akan masuk neraka. Ya. Bagaimanakah sikap kalian terhadap orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Bagaimana sikapnya? Mengingatkannya. Mengingatkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, kelompok 5. Kira-kira siapa? Tunjuk sekarang kelompok berapa yang maju? Ini Pak. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Juru bicaranya. Perhatikan ya, kelompok yang lain kita saling menghargai. Oke, stop. Adik, ke depanan, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pertanyaan, jawab. Tulis. Ya. Baca. Tuliskan 5 perbuatan yang telah kalian lakukan sebagai bentuk wujud beriman kepada hari akhir. 1. Bersedekah. Ya. 2. Mengaji. Ya. 3. Berzikir. Ya. 4. Salawat. Ya. Salat. Ya. 5. Bersalawat. Ya, terus. Langsung pertanyaannya, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Mengapa? Karena akan terjadi. Ya, terus? Apakah akibatnya jika kita tidak beriman kepada hari akhir? Kenapa? Akan disiksa di hari akhir. Ya, terus? Bagaimana sikap kalian terhadap orang yang tidak beriman kepada Allah dan